Alex Espargaro berharap tetap jadi pembalap Aprilia di MotoGP 2021. Pembalap asal Spanyol, Alex Espargaro masih ingin meneruskan kontraknya bersama Aprilia. Ia berharap kontraknya yang akan berakhir pada musim ini bisa diperpanjang hingga setidaknya 1 tahun ke depan. Namun begitu, keinginan Alex Espargaro masih belum bisa terjamin karena belum ada tawaran kontrak dari Aprilia. Meski opsi untuk melakukan perpanjangan tetap ada, tetapi Alex Espargaro juga tak ingin gegabah dengan masa depannya di Aprilia. Sejauh ini tidak ada kesepakatan dengan Aprilia untuk masa depan. Ini bukan keputusan saya apakah akan melanjutkan dengan mereka atau tidak. Saya memiliki opsi untuk melanjutkan dengan mereka, tetapi masih belum ada tawaran konkret di meja saya, kata Alex Espargaro. Alex Espargaro sendiri telah memperkuat Aprilia Racing Team Gresini sejak tahun 2017 dan menorehkan prestasi yang sejatinya tidak terlalu gemilang. Akan tetapi, bersama Alex, Aprilia juga menunjukkan perkembangan yang baik sebagai kategori tim tergolong baru di MotoGP. Prestasi terbaik Alex Espargaro bersama Aprilia terjadi pada musim 2019 lalu, di mana ia berhasil menempati posisi 14 di klasemen akhir pembalap. Meski belum tergolong moncer, Alex Espargaro berharap bisa meraih prestasi besar pada musim ini. Pramac Racing Ducati pertahankan Bagnaia untuk MotoGP 2021. Susunan pembalap tim Pramac Ducati pada MotoGP 2021 kemungkinan besar berubah. Jack Miller disebut selangkah lagi bergabung dengan tim Mission Winnow Ducati, sementara rekan setimnya Francesco Bagnaia menetap bersama tim satelit. Sepanjang 1 pekan terakhir, isu kepindahan Jack Miller ke tim pabrikan Ducati berhembus kencang. Kabar tersebut diperkuat konfirmasi dari manajer tim Ducati Corse, David Tardozzi. Ia mengatakan The Jackers punya peluang besar naik ke tim pabrikan pada musim 2021 nanti. Promosi tersebut tidak lepas dari habisnya kontrak kedua pembalap Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci pada penghujung musim MotoGP 2020. Jika Jack Miller hengkang, lalu bagaimana nasib Francesco Bagnaia pada 2021? Manajer tim Pramac Ducati, Francesco Guidotti, memastikan pembalap yang akan disapa Pecco itu bakal tetap bertahan setidaknya selama 1 tahun. Hal itu dilakukan agar Bagnaia menimba lebih banyak pengalaman di MotoGP sebelum pindah ke tim pabrikan. Untuk Pecco, sepertinya kami harus memberi kesempatan 1 tahun lagi sehingga dia bisa mendapat kepercayaan diri lebih di MotoGP. Balapan musim ini akan sangat aneh, jadi saya pikir dia pantas bertahan bersama kami, kata Francesco Guidotti. Sejak naik kelas pada MotoGP 2019, Francesco Bagnaia memang belum menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Catatan terbaiknya hanya finish keempat di MotoGP Australia 2019. Selebihnya, performa Pecco bisa dikatakan inkonsisten. Jorge Lorenzo bakal tampil di MotoGP Virtual Seri kelima. Jorge Lorenzo akan jadi amunisi tambahan bagi skuad Yamaha pada MotoGP Virtual Seri kelima tahun ini. Jorge Lorenzo akhirnya kembali mencicipi sirkuit balapan MotoGP tahun ini tanpa harus menggunakan wildcard. Kepastian itu didapat setelah Jorge Lorenzo memastikan diri bakal mengikuti MotoGP Virtual Race Seri kelima. MotoGP seri kelima ini akan dihelat pada Minggu 31 Mei 2020 dan mengambil latar sirkuit Silverstone, Inggris. Jorge Lorenzo akan menjadi satu dari 2 perwakilan tim Yamaha selain Fabio Quartararo. Berbeda dari 4 seri sebelumnya, pada MotoGP Virtual Race seri kelima ini nanti hanya akan diikuti oleh 8 kontestan saja. Ini merupakan kali pertama Lorenzo ikut beraksi dalam ajang MotoGP Virtual Race. Adapun Valentino Rossi dipastikan akan absen pada seri kali ini. Dari tim rival, Ducati akan diwakili oleh Francesco Bagnaia yang memenangi seri GP virtual di Austria lalu dan juga Tito Rabat di tim satelit Avintia. Sementara itu,
Honda akan diwakili oleh Takaki Nakagami bersama Alex Marquez, sedangkan Marc Marquez diketahui akan absen pada seri kali ini. Adapun dua pembalap lainnya adalah Joan Mir dari Suzuki X-Star serta pembalap penguji dari tim Aprilia, Lorenzo Savadori. MotoGP virtual bisa disaksikan melalui website motogp.com pada pukul 14.00 waktu setempat atau pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gelaran MotoGP virtual kali ini merupakan wadah selingan bagi para rider dalam rangka mengisi aktivitas mereka selama MotoGP 2020 vakum akibat pandemi virus corona. Sementara untuk balapan yang sebenarnya, rencananya kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia itu akan kembali bergulir pada 19 Juli mendatang di sirkuit Jerez, Spanyol. Honda buka kemungkinan ganti Alex Marquez di MotoGP 2021. Tim Repsol Honda sepertinya masih membuka kemungkinan bagi pembalap lain untuk menggantikan posisi Alex Marquez pada MotoGP 2021. Hal tersebut bisa terjadi jika Alex Marquez gagal membuktikan kualitasnya pada musim ini. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, bahkan sudah mengisyaratkan beberapa nama yang berpotensi bakal jadi tandem baru Marc Marquez. Salah satu nama yang cukup santer dikaitkan dengan Repsol Honda adalah pembalap Red Bull KTM, Pol Espargaro. Meski tak memberikan jawaban pasti, tapi menurut Puig segala kemungkinan bisa saja terjadi. Terlebih lagi, Puig sendiri meyakini gaya balap Pol Espargaro akan cocok dengan karakter motor Honda. Menilik pada hal itu, bukan tidak mungkin kalau Pol punya peluang untuk memperkuat Repsol Honda di MotoGP 2021 nanti. Apapun bisa terjadi, mengingat kami belum tahu kompetisi macam apa yang akan kami hadapi. Kami tak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang pada tahun nanti. Kami juga tak tahu apakah para rider akan menunggu akhir musim untuk memperbarui kontrak. Ada banyak kemungkinan. Jika dilihat dari sudut pandang konsep, Pol Espargaro rider yang sangat cepat dan salah satu rider yang selalu saya sukai. Saya rasa ia bakal sangat cepat dengan Honda. Jika harus berpikir sekarang, saya bisa katakan bahwa ia adalah rider yang jelas bisa balapan untuk Honda. Tutup Alberto Puig. Sama-sama punya pilihan, negosiasi Rossi dan Petronas berjalan alot. Negosiasi antara Valentino Rossi dengan tim Petronas Yamaha SRT berjalan alot mengenai kontraknya pada MotoGP 2021. Bahkan, negosiasi dengan tim satelit jauh dari kata sederhana. Masalahnya bukan pertunangan atau motor spesifikasi pabrikan, namun masalahnya adalah para stafnya. Dalam hal ini, staf terpercaya dan tak terpisahkan yang telah Valentino Rossi bawa bersamanya dalam semua petualangan olahraganya. Mulai dari Honda ke Yamaha ke Ducati, dan ia tentu tidak memiliki niat untuk membaginya sekarang. Sementara itu, tim asal Malaysia hanya mengizinkan menggunakan dua teknisi saja, yaitu kepala mekanik baru David Munoz dan pakar telemetri Matteo Flamini. Sedangkan Valentino Rossi menginginkan untuk memiliki semua staf secara penuh. Hal ini bisa saja dengan mudah dibubarkan jika Fabio Quartararo memutuskan untuk membawa struktur pedoknya saat ini dari Petronas ke Yamaha. Pada titik itu, pertukaran insinyur pada dasarnya bisa dilakukan dan itu akan menjadi seimbang. Asalkan Valentino Rossi benar-benar memutuskan hal itu. Karena pada akhirnya negosiasi yang sesungguhnya adalah negosiasi dengan dirinya sendiri, dengan ketidakpastiannya, dengan takdirnya, dengan kalender yang tidak menunggu siapapun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.